Ya, selanjutnya akan kita coba bahas teori yang lain, ya, yaitu Swiss cheese model. Jadi berbeda dengan Heinrich Domino teori, Swiss cheese model boleh dikatakan, ya, dia melihat kecelakaan dari perspektif yang lebih makro, ya, atau lebih sistemik, ya. Jadi di dalam Swiss cheese model mereka percaya bahwa suatu kecelakaan itu tidak hanya dikarenakan oleh kesalahan seorang operator, tetapi ada beberapa faktor yang bersifat organisasional juga yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu Swiss cheese model, maka kita perlu punya gambaran mengenai apa itu Swiss cheese. Ya, jadi Swiss cheese itu merupakan salah satu jenis keju. Ya, di dalam keju ini, ya, di tiap lapisan dari keju ini, ya, misalnya kita ambil satu lapisan, ya, maka akan ada lubang-lubang, ya, lubang-lubang di mana di setiap lapisan itu lubangnya itu letaknya itu berbeda-beda, ya. Jadi untuk di cheese ini lubangnya itu ada di 1, 2, 3, 4. Lalu di cheese lain lubangnya bisa berada di posisi yang lain, ya, di sini, dan misalnya di sini. Dan besarnya lubangnya itu bisa berbeda-beda, ya. Lalu selanjutnya akan kita coba bahas, ya, mengenai apa itu Swiss cheese model. Ya, yang pertama, di Swiss cheese model, ya, suatu loss, ya, atau suatu injury itu dapat dihindari dengan cara memberikan sebanyak mungkin barriers atau safeguards, ya, atau layer of defense, ya. Dan setiap layer of defense tadi diekspresikan dengan satu lembar atau satu layer cheese, ya. Nah, ini di dalam ilustrasi ini terdapat 4 layers of defense, ya, karena terdapat 4 slice of cheese, ya. Lalu, ya, setiap barrier, setiap layer of defense tadi itu memiliki kelemahan, ya, memiliki kelemahan, dan kelemahannya itu diekspresikan dalam bentuk lubang-lubang yang ada di setiap lapisan keju tersebut. Nah, lubang tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, lubang tadi akan berbeda-beda untuk setiap layernya. Ada yang setiap layers itu yang lubangnya sedikit, lubangnya kecil, atau ada layers yang lain yang lubangnya itu banyak, namun kecil-kecil, atau lubangnya itu banyak tapi besar-besar. Ya, nah, kekurangan dari layer tadi diekspresikan dalam bentuk lubang tadi. Lalu yang ketiga, di dalam Swiss cheese model, ya, sudah saya singgung sebelumnya bahwa lubang-lubang tadi itu inkonsisten. Dalam arti lubangnya itu lokasinya bisa berbeda-beda antar layer of defense. Lalu yang terakhir, kecelakaan itu bisa terjadi atau injury itu bisa terjadi apabila, ya, bahaya ini tadi akan melewati lubang yang searah, ya, lubang yang dia itu kebetulan itu dia searah sehingga semua layer of defense tadi itu terlewati sehingga akan terjadi sebuah kecelakaan. Dengan kata lain, ya, kecelakaan itu bisa terjadi ketika bahaya yang ada, ya, hazards yang ada itu melewati semua kelemahan, ya, kelemahan dari layer of defense yang ada, ya. Selanjutnya akan kita coba bahas mengenai salah satu contoh, ya, kecelakaan yang kita lihat, ya, dengan menggunakan Swiss cheese model. Jadi yang pertama, di sisi yang paling kiri kita tahu misalnya ada bahaya. Ada bahaya dalam bentuk ada 2 atau beberapa obat yang boleh dikatakan dari penampilan itu mirip, ya, sehingga ada bahaya obat yang ada itu tertukar. Nah, ketika obat itu benar-benar tertukar dan menyebabkan loss, maka berarti hazard ini telah melewati setidaknya 4 layer, ya.
4 layer of defense. Ya, layer of defense yang pertama yaitu manufacturer sebagai organisasi yang memproduksi obat tersebut. Berarti dari segi kelemahan ya holes-nya itu manufacturer tersebut gagal ya. Gagal memproduksi obat yang berbeda. Maksudnya dalam arti obatnya memang berbeda tetapi dari tampilan itu mirip ya. Nah, mereka gagal membuat obat dengan tampilan yang berbeda. Itu yang pertama. Lalu layer kedua yang berhasil ditembus juga adalah layer dari purchasing, dari departemen pembelian. Ya. Kenapa departemen pembelian? Ya, kalau kita melihat ada holes yang terlewat ini, tidak melihat bahwa ada potensi tersebut. Kenapa mereka tidak mencoba membeli obat yang dalam tampilan fisiknya itu berbeda, sehingga kemungkinan adanya kesalahan pemberian obat itu semakin kecil. Ya. Lalu di layer ketiga yaitu ada asosiasi medication atau boleh dikatakan asosiasi farmasi. Ya, kenapa asosiasi farmasi itu sampai meloloskan obat-obat yang secara tampilan itu mirip. Ya. Lalu yang terakhir ya layer yang paling dekat dengan pasien itu adalah terkait dengan orang yang memberikan obat, yaitu baik dokter ataupun perawat. Ya, kenapa nurse atau dokter itu kok sampai salah memberikan obat tersebut? Nah, apabila kita melihat kejadian ini ya, kejadian tertukarnya obat ini sehingga menyebabkan loss ini, ya loss-nya itu CHF ya, itu semacam gagal jantung ya. Kalau kita melihat kejadian ini dengan perspektif yang sebelumnya, yaitu Heinrich Domino Theory, kita hanya akan melihat bahwa oh ini kesalahan dari nurse ya atau perawat, kesalahan dari perawat atau dokter yang memberikan. Padahal kalau kita melihat secara makro ya, lebih makro sebenarnya kejadian ini itu terjadi bukan hanya karena perawat atau dokternya, tetapi banyak faktor organisasi atau faktor yang lebih sistemik tadi yang juga berkontribusi dalam terjadinya kejadian ini. Lalu contoh yang lain ya, ini terkait dengan kondisi sekarang yaitu pandemi ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana cara kita agar terlindung dari virus coronavirus maksud saya, maka kita akan memiliki setidaknya 4 layer of defense ya. Layer of defense yang pertama yaitu hand washing ya, cuci tangan ya. Lalu yang selanjutnya yaitu cleaning ya, terkait misalnya kita desinfeksi benda-benda yang kita gunakan di sekitar kita dan sebagainya. Lalu layer yang ketiga yaitu mask ya, yaitu masker. Lalu layer yang terakhir yaitu social distancing. Nah, namun walaupun kita telah memiliki 4 layers, jadi masing-masing layers ini masih juga memiliki kelemahan. Ya, masih juga memiliki kelemahan. Oleh karena itu, bisa jadi walaupun kita telah melakukan 4 atau memiliki 4 layer of defense, kita masih bisa ada kemungkinan terkontrak dengan coronavirus. Oleh karena itu, sistem yang telah sempurna pun, misalnya kita punya 4 layer of defense pun masih bisa ada kemungkinan. Bagaimana kalau kita mengambil satu layer saja, maka kemungkinan kita untuk kontrak dengan virus tersebut akan semakin besar. Ya. Nah, oleh karena itu, maka sebaiknya di era pandemi ini kita harus tetap melindungi diri kita ya dengan melaksanakan atau memproteksi diri kita dengan memberikan 4 proteksi tersebut ya. Nah, lalu kalau kita jabarkan ya satu-satu, misalnya kenapa misalnya masker masih memiliki lubang atau kekurangan ya, misalnya masker memiliki hanya daya tahan 4 jam. Lalu masker yang tidak sempurna misalnya scuba dan sebagainya itu masih boleh dikatakan tidak terlalu melindungi. Lalu masker yang tidak digunakan secara sempurna ya, bisa ada lubang dan sebagainya ya. Lalu terkait dengan social distancing ya, bisa jadi misalnya kita telah menjaga jarak tetapi ada tiba-tiba orang yang masuk ya, atau
walaupun kita telah menjaga jarak, tapi ternyata lingkungan yang berada di sekitar kita itu ventilasinya kurang bagus, ya, sehingga udara yang ada itu bisa jadi misalnya terkontaminasi dan lain sebagainya, kita bisa tetap kena. Selain itu, ya, apabila kita melihat kasus pandemi ini ya dengan menggunakan Swiss cheese, maka bisa jadi kita melihat perlindungan terhadap coronavirus ini dari segi yang lebih makro, yaitu sampai ke responsibility yang hanya tidak milik kita. Jadi responsibility yang mungkin juga diperlukan atau perlu dilakukan oleh pihak-pihak bersama seperti negara dan lain sebagainya. Kalau yang kita lihat sebelumnya ini kan hanya personal responsibility ya. Jadi kalau personal responsibility kita ada social distancing, masker, cuci tangan, lalu avoid touching muka, lalu menghindari kerumunan. Lalu kalau dari segi yang shared responsibility ya, dari segi yang lebih makro itu ada layer-layer yang lain seperti testing and tracing, lalu ventilasi, lalu government support ya, baik financially, lalu karantina, isolasi, dan juga vaksin. Lalu bagaimana ya kecelakaan tersebut dapat dicegah ya dengan menggunakan Swiss cheese model? Ya, yang pertama ya kita bisa meletakkan barriers ya atau layer of defense ya yang lebih banyak. Jadi semakin banyak layer of defense, maka semakin kecil kemungkinan hazard tadi sampai tembus hingga menjadi loss ya atau losses. Lalu yang kedua yaitu kita bisa meminimasi atau mengurangi jumlah lubang ya. Jumlah lubang yang ada di dalam setiap layer of defense tadi. Ya, gimana cara menguranginya? Ya, misal kalau kita melihat Swiss cheese model ini misalnya terkait dengan masker ya, kita bisa menggunakan masker yang baik. Yang pertama masker yang sesuai standar ya, misalnya N95 atau masker kain yang benar-benar memang secara terbukti atau sudah di tes atau diuji itu memang melindungi. Ya, lalu yang kedua kita menggunakan masker dengan benar ya. Jadi benar-benar dipasang di muka, lalu benar-benar dipasang di area yang memang perlu dilindungi ya, tidak misalnya diletakkan di dagu dan sebagainya. Nah, itu tadi beberapa cara terkait dengan pencegahan kecelakaan apabila kita melihat dari perspektif Swiss cheese model. Lalu kritik ya, kritik apa yang ada terkait dengan Swiss cheese model? Kalau saya lihat setidaknya ada dua ya. Yang pertama, bagaimana cara menentukan layer of defense ya? Bagaimana kita menentukan cheese layers yang ada? Nah, di sini maka kalau kita itu masih awal-awal di dunia safety, maka perspektif kita untuk menentukan layers ini akan sangat terbatas ya, sehingga kita perlu experience ya. Dalam rangka, maksudnya kita perlu experience ketika kita menggunakan metode ini, karena dari literatur yang saya baca itu masih belum jelas ya layers apa yang harus kita letakkan ya di dalam Swiss cheese model ini. Lalu yang kedua, holes ya, terkait dengan kekurangan. Lalu bagaimana caranya kita menentukan holes ya? Jadi misalnya kita punya layer 1, itu kita bagaimana caranya menganalisis holes apa saja yang ada di layer of defense yang kita punya. Nah, di sini juga masih belum begitu jelas ya. Nah, karena itu banyak diperlukan sekali experience ya ketika kita ingin memahami suatu kondisi kecelakaan dengan menggunakan Swiss cheese model.